Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ekel Rian Lestari dari kelas 11-1 ingin membuat tugas video PPKN tentang dinamika konstitusi undang-undang dari waktu ke waktu. Selamat menyaksikan. Periode pergantian konstitusi undang-undang terdapat 4 periode. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, di mana ini merupakan konstitusi pertama Indonesia yang ditetapkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Ciri penting pada masa ini, di mana negara berbentuk kesatuan, sistem pemerintahan berbentuk presidensial, di mana presiden memegang penuh kekuasaan. Yang kedua yaitu konstitusiris. Pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. RIS, Republik Indonesia Serikat. Konstitusi ini berlaku setelah KMB, Konferensi Meja Bundar, di mana Indonesia dipaksa menjadi negara serikat oleh Belanda. Pada konstitusi ini, negara bagian misalnya negara Pasundan dan Indonesia Timur. Di konstitusi ini, presiden hanyalah sebuah simbol, sedangkan Perdana Menteri berperan besar dalam konstitusi ini. Namun, konstitusi ini tidak berlangsung lama karena dianggap tidak cocok dengan rakyat Indonesia. Kemudian, dari konstitusi ini berubah menjadi Undang-Undang Dasar pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar ini berlaku setelah Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Ini penting pada konstitusi ini, sistem pemerintahannya bersifat parlementer atau Perdana Menteri lebih berkuasa. Dampak dari sistem pemerintahan ini, kabinet sering jatuh berganti-ganti dan terjadilah ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, sering terjadinya krisis kabinet, pemerintah sulit membuat kebijakan. Dari masalah di atas, di mana krisis kabinet sering terjadi dan pemerintah kesulit membuat kebijakan, maka konstitusi negara kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 20 Mei 1990. Di konstitusi ini dikeluarkanlah Dekrit Presiden Soekarno yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1950 tidak berlaku lagi dan Indonesia kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Pada konstitusi ini terciptalah Orde Lama, Orde Baru, serta masa reformasi. Orde Lama atau biasa disebut dengan periode demokrasi di mana sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran pemerintah negara berpusat pada pemimpin. Orde Lama dipimpin oleh pada Orde Lama ini, walaupun konstitusi negara sudah kembali, namun pelaksanaannya masih terdapat beberapa penyimpangan. 1. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua, presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Terjadinya pemberontakan PKI yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Yang kedua yaitu Orde Baru. Orde Baru atau biasa disebut dengan demokrasi Pancasila. Orde Baru dipimpin oleh Soeharto. Visi pemerintahan yaitu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen. Presiden Soeharto dianggap mampu mengeluarkan bangsa dari keterpurukan. Dari Orde Lama ini yang dipimpin oleh Presiden Soeharto mampu membubarkan PKI serta menciptakan stabilitas keamanan negara. Tentunya Orde Baru ini memiliki beberapa kekurangan. Kebebasan politik dibatasi. Yang kedua, kebebasan pers dibatasi. Dan yang ketiga, kasus Tanjung Priok.
Dan yang terakhir ada masa reformasi yang dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie hingga sekarang. Pada masa ini harapan Pancasila tidak lagi dihadapkan takan yang ingin mengganti ideologi, melainkan kehidupan negara yang diwarnai dengan kebebasan, di mana kebebasan itu terdiri dari pergaulan bebas, narkoba, miras, globalisasi, serta niat tanpa batas. Selanjutnya, perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimulai dari tahun 1999 sampai dengan sekarang. Setelah reformasi, Undang-Undang Dasar mengalami 4 kali amandemen atau perubahan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2000. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki sistem kenegaraan negara. Kekuasaan presiden dibatasi, MPR dan DPR diperkuat, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Adanya atau terbentuknya Mahkamah Konstitusi atau MK dan adanya jaminan hak asasi manusia atau HAM. Sistem pemerintahannya pun masih sama dan masih tetap bertahan, yaitu sistem pemerintahan prudensial. Tujuan dari perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu agar pemerintah lebih bersikap demokratif dan tidak otoriter. Itulah video penjelasan tentang dinamika konstitusi undang-undang dari waktu ke waktu dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.